Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tolonglah Dirimu Sendiri. Saudara, manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah dan rapuh. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri, apalagi melindungi orang-orang yang kita kasihi selama 24 jam. Kenapa kita tidak bisa atau belum tentu bisa melindungi diri sendiri? 1. Karena keterbatasan kita. Dalam segala hal kita itu terbatas. Kita tidak maha kuasa dan maha tahu. Itulah sebabnya jangan sombong. Kalaupun saat ini kita dalam keadaan sehat, punya uang, ada kedudukan, bahkan memiliki relasi pejabat, jangan sombong. Karena 2. Keadaan bisa berubah sewaktu-waktu di luar prediksi kita. Beberapa saat lalu kita mendengar seorang anak pejabat Direktorat Pajak berulah. Akhirnya orang tuanya terpaksa harus diperiksa KPK. Kejadian sepele itu tentu tidak diduga membawa masalah besar dalam keluarga dan pekerjaan. Ingat tidak saudara, ketika Gunung Krakatau meletus, yang konon abunya sampai Eropa, pesisir Sumatera bagian selatan, Banten dan Jakarta. Tsunami Aceh beberapa tahun silam, di mana tiba-tiba datang gelombang air laut yang menghanyutkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bayangkan betapa mengerikan, tak terhitung jumlah korban, uang dan harta. Itu adalah contoh-contoh keadaan yang tidak terduga. Sadar saudara, keadaan bisa berubah setiap saat. 3. Adanya maling, copet, rampok, dan orang-orang di sekitar kita yang memusuhi kita, yang mana tadinya baik bisa tiba-tiba berubah jadi jahat. Orang-orang yang harusnya menjadi pelindung justru sekarang jadi ancaman. Bisa itu suami, istri, orang tua, mertua, sahabat, atasan, bawahan, bisa rekan bisnis. Siapapun bisa jadi ancaman. Dan tentu musuh yang paling mengerikan adalah kuasa kegelapan yang selalu bermanuver untuk menjatuhkan dan membinasakan kita. 4. Kematian dan kekekalan. Kita semua pasti mati dan akan menghadapi kekekalan, siap atau tidak. Ini realitas yang bisa datang setiap saat dan kita tidak pernah tahu waktunya. Maka jangan hanya mendengarkan khotbah yang mengenakkan telinga. Memang khotbah tentang kematian dan kekekalan tidak enak, tetapi itu melengkapi kita untuk menghadapi hari esok dengan baik dan benar. Karena kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri, maka kita harus mencari perlindungan. Mencari perlindungan tentunya dari Tuhan. Tetapi benarkah kita sudah sungguh-sungguh mencari perlindungan dari Tuhan? Itu masalahnya. Lalu, apakah kita orang yang layak menerima perlindungan Tuhan? Kenyataannya, banyak orang itu sombong. Orang sombong itu tidak mempercayai Allah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar memperoleh perlindungan Tuhan? Saudara, kalau kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka apa yang ditulis di Alkitab, yaitu langkah jejak Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, itu bisa kita alami sekarang. Sebab Allah yang ditulis di Alkitab adalah sosok yang bukan hanya ada dalam cerita atau ada di Palestina, tetapi juga di dalam hidup kita.
Jadi kita harus alami dan hidupkan Dia dalam hidup kita. Untuk itu kita bisa belajar bagaimana hidup tokoh-tokoh iman, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu kita terapkan dalam hidup kita. Sayang, kita sering sombong karena sedang dalam keadaan punya uang banyak, memiliki relasi pejabat atau aparat keamanan, sehingga merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kenyataannya, orang memburu uang, kekayaan, jabatan, lalu mengabaikan dan melupakan Tuhan. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lain, dia sediakan waktu, tetapi untuk Tuhan tidak. Lalu ia minta perlindungan Tuhan. Apakah itu patut? Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari secara penuh bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sayangnya sekali lagi kebanyakan kita sombong. Kita memang tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan. Kita masih berdoa dan melayani Tuhan. Tetapi kalau jujur tidak bergantung penuh kepadanya. Bukankah itu bodoh, saudara? Padahal kalau kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan menolong kita. Maka bukan saja masalah kita selesai, tetapi lebih dari itu kita sampai ke surga. Itu intinya. Jadi kerendahan hati itu dihasilkan dari kesadaran bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tuhan tidak bisa menolong kita, saudara, kalau kita tidak menolong diri kita sendiri. Jadi tolonglah dirimu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menolong diri kita yang terbatas ini? Jawabnya, datang kepada Tuhan. Belajarlah kebenaran, bertobatlah dari semua dosa, dan hidup sekudus-kudusnya. Dengan menghampiri Tuhan, mendengar firman, kita dinasihati, kita diubahkan, hidup kita jadi benar. Dengan begitu, Tuhan melindungi kita dan tentu juga melindungi orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kalau kita hidup dalam dosa, kita adalah orang yang tidak layak dilindungi. Tuhan tidak bisa, saudara, melindungi orang yang hidup di dalam dosa. Jadi, agar bisa ada dalam perlindungan Tuhan, kita harus menolong diri kita sendiri. Caranya, dengan menggerakkan diri kita untuk mencari Tuhan. Jangan tunggu ada masalah baru kita mencari Tuhan. Masalah pasti selalu ada, tidak mungkin tidak. Mari saudara, kita mendekat, melekat kepada Tuhan, hidup di dalam perlindungannya, dan akhirnya sampai ke surga. Kalau proses ini berlangsung dengan benar, maka kita akan sampai, kita akan memiliki sikap hati yang mengingini Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.